Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku pemirsa channel Jenang Grawul. Pada kesempatan kali ini akan kami informasikan tentang 9 makam wali di Kabupaten Grobogan yang masih jarang diketahui oleh masyarakat luas. Makam wali siapa saja sedulur? Mari kita simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara menekan tombol like, tombol subscribe, berikan komentar Anda, dan jangan lupa untuk di-share. Baiklah sedulur, kita langsung menuju informasi yang pertama. Yang pertama, makam Sunan Katong atau Ki Ageng Katong atau Sunan Bedoro Katong yang berlokasi di Desa Katong, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan. Sebagaimana diketahui bahwa Sunan Katong atau Bedoro Katong ini adalah putra dari Prabu Brawijaya V dari istri selir yang berasal dari Cempa. Dengan demikian, Sunan Katong ini sudah memeluk agama Islam dan menjadi bupati pertama di Kabupaten Ponorogo. Di samping sebagai seorang bupati, beliau juga mensiarkan agama Islam atas amanat dari Kerajaan Demak. Kedua adalah makam Ki Ageng Sentono yang berlokasi di Desa Keranggan Harjo, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan. Ki Ageng Sentono adalah seorang ulama atau waliullah yang mensiarkan agama Islam di Desa Keranggan Harjo dan sekitarnya. Bahkan beliau diyakini sebagai sesepuh di Desa Keranggan Harjo. Beliau mempunyai nama asli Raden Panji Sumodrogo atau Raden Tumenggung Panji Cokronagoro. Beliau merupakan saudara ipar dari Paku Buwono III karena adik beliau yang bernama Raden Ayu Beruk atau Ratu Mas Kencono diperistri oleh Paku Buwono III. Nama Ki Ageng Sentono sendiri adalah nama samaran beliau di dalam pengembaraan dalam menyebarkan agama Islam sekaligus bergerilya melawan penjajah VOC. Hingga beliau wafat dan dimakamkan di Desa Keranggan Harjo, Toro, Kabupaten Grobogan. Tiga adalah makam atau petilasan Ki Ageng Patih Wonosalam yang berlokasi di Dukuh Pondok, Desa Bloso Harjo, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan. Menurut babat Tanah Jawi, Ki Ageng Patih Wonosalam ini disebut juga dengan Ki Wonopolo Mangkurat, patihnya Sultan Fatah di Kerajaan Demak. Menurut cerita tutur tinular dari para sesepuh, ketika Patih Wonosalam atau Ki Wonopolo Patih Mangkurat ini diutus oleh Sultan Fatah untuk berangkat ke Pengging dan menasihati Ki Ageng Kebu Kenongo. Sepulangnya dari Pengging, Ki Patih Wonosalam tidak langsung pulang ke Demak, akan tetapi menuju ke Desa Bloso Harjo ini untuk mencari tempat yang sepi dan melakukan uzlah atau munajat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 adalah makam Ki Ageng Jalalain dan Ki Ageng Asror Asrori yang berlokasi di Dukuh Kedaton, Desa Purworejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Sedulur, nama Ki Ageng Jalalain adalah nama dari dua sosok ulama atau waliullah yang mensiarkan agama Islam di daerah Kedaton, Purworejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Dua sosok ulama tersebut sama-sama menggunakan nama Ki Ageng Jalalain, yang terdiri dari Ki Ageng Jalalain awal adalah bernama Sayyid Al-Amin dan Ki Ageng Jalalain Sani atau kedua adalah Sayyid Sa'roni Fatah, putra dari Sayyid Al-Amin itu sendiri. Di dalam menjalankan dakwahnya, Ki Ageng Jalalain ini mempunyai seorang sahabat yang bernama Ki Ageng Asror Asrori. Kelima adalah makam Ki Ageng Serang atau Kiai Raden Mas Bermawi Tolhah yang berlokasi di Dukuh Simbukan, Desa Kronggen, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan. Ki Ageng Serang atau Kiai Raden Mas Bermawi Tolhah ini adalah sosok ulama atau waliullah yang mensiarkan agama Islam di Desa Kronggen dan sekitarnya. Dan beliaulah yang diyakini sebagai sesepuh atau cikal bakal Desa Kronggen, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan. Untuk menghormati dan mengenang jasa beliau, masyarakat Kronggen dan sekitarnya selalu mengadakan halnya di setiap tahun. 6 adalah makam Adipati Buger atau Adipati Martopuro, Bupati Grobogan yang pertama, yang berlokasi di Desa Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Sedulur, dalam sejarahnya Adipati Buger atau Adipati Martopuro ini mempunyai nama lain Ngabehi Wangsa Tiba.
Ngabehi Wangsa Dipa ini karena berjasa besar terhadap Sunan Amangkurat IV, maka beliau diangkat menjadi Bupati Grobogan yang pertama dengan gelar Adipati Martopuro atau Adipati Puger. Pengangkatan Adipati Martopuro ini sebagai Bupati pertama Kabupaten Grobogan pada hari Senin Kliwon tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 1950 Saka atau tanggal 4 Maret tahun 1726 Masehi dan bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1138 Hijriah. Dan pada hari, tanggal, dan tahun pengangkatan Adipati Martopuro sebagai Bupati pertama Grobogan ini sekaligus dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Grobogan. 7 adalah makam Ki Ageng Sungging Hadiretno yang berlokasi di Dukuh Dembangan, Desa Ngabenrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Ki Ageng Sungging Hadiretno adalah salah satu murid dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang ditugaskan untuk mensiarkan agama Islam di Grobogan, tepatnya di Desa Ngabenrejo dan sekitarnya. Monggo sedulur, jika panjenengan berkeinginan untuk berziarah atau berwisata religi di Kabupaten Grobogan, jangan lupa untuk berkunjung dan berziarah ke makam Ki Ageng Sungging Hadiretno. 8 adalah makam Kiai Mandalika atau Syekh Mandalika yang berlokasi di Desa Kronggen, Kecamatan Prati, Kabupaten Grobogan. Sedulur, tidak banyak literatur sejarah tentang kisah beliau, akan tetapi berdasarkan catatan silsilah yang berada di dinding makam, Kiai Mandalika ini adalah putra dari Kiai Jasad Masad bin Raden Husein dari Putri Jempo binti Arya Diamar bin Kiai Banteng bin Prabu Brawijaya V Prabu Kertabumi. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah makam Wali Allah Syekh Nun yang berada di Desa Selonjari, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan. Sedulur, Syekh Nun adalah seorang ulama atau waliullah yang masih bernasab kepada Kiai Hasan Besari Tegal Sari Ponorogo dan sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang ulama yang mensiarkan agama Islam di Desa Selonjari, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan. Monggo sedulur, silahkan untuk berwisata religi atau berziarah ke makam para wali Allah yang berada di Kabupaten Grobogan ini, terutama wali-wali Allah yang telah kami sampaikan, karena keberadaan makam beliau ini masih jarang diketahui oleh masyarakat luas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.